Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda Lestari, NIM 2022174 dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan rancangan jangka panjang menengah daerah atau RJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM nasional. Pasal 7 ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM desa, yaitu 1. Pembentukan tim penyusunan RPJMD desa. 1. Kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. 3. Pengkajian keadaan desa. 4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 5. Penyusunan rancangan RPJMD desa. 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang desa. 6. 7. Penetapan RPJMD desa. Yang membuat RPJMD. Pertama, A. Kepala desa selaku pembina. B. Sekretaris desa selaku pembina. C. Sekretaris desa selaku ketua. Ketua lembaga pemberdaya masyarakat selaku sekretaris dan anggotanya berasal dari perangkat desa. D. Lembaga pemberdaya masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui A. Koordinasi antar pelaku pembangunan. B. Integrasi sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. C. Partisipasi masyarakat. D. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penetapan RPJMD. Penetapan RPJMD kepada daerah menetapkan Raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik. Apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur atau bupati, wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranual RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD. Persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD paling lambat 70 hari setelah kepala daerah dilantik. Pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam ranual RPJMD. Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrembang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil musrembang RPJMD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan. Perumusan rancangan akhir RPJMD. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan BA kesepakatan hasil musremban RPJMD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Raperda tentang RPJMD kepada Sekda melalui PD yang membindangi hukum paling lama 5 hari setelah pelaksanaan musrembang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala PD yang membindangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan Raperda tentang RPJMD. Sekda melalui PD yang membindangi hukum penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan rancangan kepada Kepala Bapeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala Bapeda menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. RPJMD disusun dengan tahapan: pertama, persiapan penyusunan; kedua, penyusunan rancangan awal; ketiga, penyusunan rancangan; keempat, pelaksanaan musremban; kelima, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.